Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Safrudin Itur, di channelnya Safrudin Itur. Kali ini saya akan mendongeng kembali buat kita semua, buat Anda semua. Asal cerita ini dari cerita syair Badiwa. Kemudian dari syair-syair Badiwa asli bahasa Berau itu saya ceritanya saya olah sedemikian rupa menjadi judulnya Mambang Ratu dari buku yang ini. Ya, nah ini bukunya, buku Syair Badiwa yang saya tulis dan dicetak pada tahun 2023 ini. Cetakan terbaru dibantu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau. Baik, kita mulai ceritanya. Jadi kisahkanlah seorang saudagar besar yang kaya raya, memiliki kapal layar begitu besar, penuh dengan muatan harta benda yang siap untuk dijual kemanapun mereka berangkat ke negeri-negeri lain. Maka terkisahlah kisah-kisah dewa-dewa yang diangkat melalui syair Badiwa. Datanglah seorang saudagar kaya dari negeri seberang lautan, datang ke negeri yang dia kunjungi. Karena negeri ini cukup ramai, begitu kapal layar bersandar di pelabuhan, banyaklah para pembeli yang datang siap untuk membeli harta benda atau kekayaan atau barang-barang yang dibawa oleh kapal tersebut. Nama pemilik kapalnya unik. Dia sekaligus menjadi nahoda. Dia pemiliknya dan dia pula yang langsung berdagang karena hobinya untuk berdagang ke negeri-negeri jauh dan negeri-negeri lain. Sangat menguntungkan sekali. Namanya Mambang Ratu. Seorang pria yang sangat gagah, tampan, masih muda sekali. Nah, selesai bongkar semuanya, siap kemudian membeli barang baru untuk dibawa ke negeri-negeri lain oleh Mambang Ratu bersama anggota kapalnya, pasukan kapalnya gitu. Mereka jalan-jalan seperti biasalah di negeri orang gitu, jalan-jalan. Nah, saat berjalan-jalan berkeliling-keliling, Mambang Ratu, sang saudagar, melihat seorang gadis yang sangat cantik, yang sangat berbeda sekali dengan gadis-gadis lain yang ada di wilayah perkotaan itu. Akhirnya mereka berkenalan dan berkisah-kisah. Wanita itu namanya Puspa Intan. Sesuai dengan namanya, rambutnya panjang, kadang-kadang diikat dan dibuat macam sanggul di sini, kadang-kadang diikat di kepang dua, karena rambutnya panjang, indah sekali, hitam merekah, mayang mengurai. Akhirnya jatuh cinta Mambang Ratu dengan wanita itu. Ternyata wanita itu pun sangat menyukai Mambang Ratu karena emang pria gagah. Akhirnya dilamarlah. Puspa Intan pun bersama keluarganya sepakat untuk menerima lamaran dari Raja Mambang Ratu. Mereka belum tahu bahwa itu raja gitu. Dia hanya tahunya seorang saudagar kaya raya yang datang ke negeri Puspa Intan. Diadakanlah acara selama 7 hari 7 malam, pesta pora. Semua rakyat di negerinya Puspa Intan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, datang memenuhi undangan dan hadir melihat, menyaksikan sang ratu dan sang raja bersanding di atas
singgasana yang luar biasa. Singgasananya pun disiapkan oleh Bambang Ratu sedemikian rupa bagusnya. Kemudian tempatnya pun disiapkan oleh orang-orang Bambang Ratu agar lokasi itu betul-betul sangat meyakinkan dan sangat luar biasa. Nah, setelah selesai pernikahan, Bambang Ratu tetap tinggal di sana. Kemudian Bambang Ratu membangunkan rumah untuk istrinya, kemudian membangun gedung-gedung untuk menampung barang-barang yang datang, agar dari barang dari manapun yang dibeli nanti oleh si Puspa Intan agar dimasukkan ke gudang, kemudian baru dijual kembali. Jadi Puspa Intan seketika menjadi pedagang besar. Jadi dia setiap kapal yang datang, Puspa Intan siap untuk membeli barang-barang itu, kemudian ditampunglah di gudang-gudang yang sudah disiapkan sang suami tercinta. Nah, pada suatu hari Bambang Ratu setelah mencari barang-barang yang bagus-bagus, yang sesuai, yang akan dijual ke negeri lain, maka penuhlah kapalnya dan berangkatlah Bambang Ratu pamit dengan keluarga dan istrinya. Berangkat sampai ke negeri-negeri lain. Di negeri lain, begitu melihat barang yang unik yang dibawa oleh Bambang Ratu, begitu 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak sampai 5 jam, barang di kapalnya pun habis dibeli oleh pedagang-pedagang di negeri itu. Nah, Bambang Ratu pun sudah menyiapkan diri untuk belanja lagi di negeri itu, akan dibawa ke negeri lain. Barang-barang yang sesuai, yang kira-kira di negeri sana itu apa sih yang paling tepat dibawa barangnya. Seperti itu. Nah, sebelum Bambang Ratu memuat barangnya kapal, seperti biasa jalan-jalan bersama anak kapalnya di negeri baru itu. Kesana kemari mereka berjalan-jalan dengan santainya gitu. Lalu singgah di rumah makan. Mereka menikmati makanan-makanan yang terbaik di negeri itu. Saat makan itulah Bambang Ratu melihat seorang gadis yang ikut menyiapkan makanan dan kemudian ikut menyuguhkan makanan. Bambang Ratu terpesona, oh, gadis secantik ini berjiwa luar biasa, berjiwa pedagang, dan dia mampu menjadi pelayan yang baik dan sopan santun. Akhirnya lirikan mata Bambang mengenai lirikan mata wanita itu. Wanita itu tersipu-sipu. Nah, dari ketersipuan itu Bambang dan anak kapalnya mengerti bahwasanya wanita itu menyukai Bambang Ratu. Nah, karena dia adalah seorang raja dan keturunan raja tidak boleh mempermainkan wanita. Apabila ada wanita yang sudah disukainya dan wanita itu diperkirakan juga suka kepadanya, dia harus melamar karena tidak boleh mempermalukan keluarga wanita. Pantang konon katanya, mempermalukan keluarga wanita. Hanya sekedar dilirik-lirik saja, disapa-sapa saja, tetapi tidak dilamar. Akhirnya diputuskan Bambang Ratu ketimbang nanti jadi mempermalukan keluarga wanita, dia lamar. Dan ternyata diterima lamaran dia. Nama wanita itu adalah Intan Ratna Biduri, menjadi istri kedua si Bambang Ratu. Tapi berbeda negeri dan sangat jauh. Kalau dipastikan tahu, istri Puspa Intan, istrinya yang pertama, si Puspa Intan pasti tidak tahu negeri itu karena jauh. Tapi apa alasannya? Habar punya habar, sebar punya sebar, tersebar juga, akhirnya sampai juga berita itu kepada Puspa Intan. Nah, Puspa Intan tidak berkeluh kesah dengan suaminya, karena dia sudah ditinggalkan kekayaan. Ada gudangnya, ada beberapa gudang untuk menyimpan barang. Kemudian dia sudah dibuatkan toko untuk berjualan. Rumahnya sudah dibuatkan sedemikian rupa seperti istana, rumah terbaik di negeri Puspa Intan. Makanya dia tidak pernah mempermasalahkan. Seandainya dia
putus dan suaminya tidak pulang pun tidak kecewa. Karena kehidupannya bersama keluarganya sudah cukup nyaman dan aman, damai, tentram. Hanya suaminya yang meninggalkan. Meninggalkan bukan berarti cerai, hanya meninggalkan karena berdagang-dagang ke negeri-negeri lain. Waktu pun berjalan, terus berjalan, akhirnya sampailah pada usia. Ternyata Mambang Ratu waktu berangkat beberapa 6-7 tahun yang lalu ke negeri-negeri lain, Puspa Intan sudah hamil dan kemudian melahirkan anaknya wanita cantik sekali, diberi nama Sinargi. Namanya Sinargi. Tetapi kadang-kadang orang-orang juga menyebutnya dengan si gunung. Kenapa begitu? Karena ada hal-hal tertentu yang luar biasa buat si gunung atau Sinargi itu. Yang unik, yang tidak bisa dilampaui oleh batas-batas pikiran manusia-manusia saat itu. Ini kan cerita-cerita gaib, cerita-cerita di kayangan. Nah, rupa-rupanya istri keduanya Mambang Ratu sedang hamil. Hamil besar, sudah menjelang melahirkan. Kemudian Mambang Ratu pun sedang bepergian, membawa barang untuk berdagang, karena memang hobinya berdagang dengan kekayaannya itu. Saat itu, gitu ya. Oh, belum sampai kepada hamil. Anak si Puspa Intan yang nama Sinargi itu sudah besar, 6-7 tahun usianya, mungkin 8 tahun, sudah cukup besar, sudah mengerti. Lalu dia meminta, bukan menagih, tetapi meminta penjelasan dari ibunya tentang ayahnya. Ibunya menceritakan, ayahmu sudah tidak ada, ayahmu sudah mati, sudah meninggal. Nah, makanya Nargi, anakku yang tersayang, yang cantik, tinggal bersama ibu dan bersama paman-paman, bersama keluarga kita di sini. Dan mereka lah yang merawat Nargi bersama ibu. Oh, gitu ya. Tapi pada suatu saat, si Nargi waktu tidur siang, tidak jauh dari jendela, dia tertidur, dia bermimpi. Mimpinya menceritakan bahwasanya mimpi itu orang tua datang, gitu. Orang tua itu datang menceritakan, "Hei Nargi, kamu itu punya bapak." Bahasa Beraunya amma. Kau punya amma, punya bapak. Bapakmu tidak di sini, jauh di negeri lain. Dan dia ada. Tidak benar kata ibumu dan keluargamu itu kamu tidak punya ayah. Kamu punya ayah, tapi tidak berada di sini. Terbangunlah Sinargi. Dia sangat yakin dengan mimpinya itu. Lalu dipanggilnya ibunya. Indah, kemai kau. Ibu, kesini kamu. Ya, kesini ibu. Ibu berbohong kepada Nargi, kepadaku. Aku punya ayah, ayahku ada, ayahku gagah sekali. Dia saudagar, dan dia masih ada. Aku pokoknya ingin bertemu dengan ayah. Aku ingin ayah, aku ingin ayah. Aku dampa amma, aku ingin ayah. Ibunya mendengar, tidak ada, ayahmu sudah mati. Menangislah Sinargi. Dia kecewa sekali karena ibunya selalu membohongi dia. Dia yakin dengan mimpinya itu. Menangis sehari, menangis 2 hari, menangis 3 hari, sampai seminggu ya menangis. Matanya pun menjadi bengkak. Isi matanya merah. Wajahnya tidak karu-karuan, rambutnya tidak karu-karuan. Dia berpakaian tidak mau lagi, mandi tidak mau, apa tidak mau. Pokoknya merajuk yang luar biasa. Nah, melihat kekecewaan ini, ibunya pun bingung, keluarganya pun bingung, kasihan. Kalau Sinargi sakit, dan sakit parah gara-gara meminta ayah.
Kadampannya amanya, keinginannya ayahnya. Akhirnya diutuslah dayang-dayang. Dayang-dayang si Puspa Intan untuk berangkat ke negeri di mana tempat istri keduanya, si Mambang Ratu. Mudah-mudahan bertemu langsung dengan Mambang Ratu, ayahnya Sinargi, ke negerinya Intan Ratna Biduri. Berangkatlah beberapa orang dayang-dayang ini, disiapkan dengan pakaian yang mewah-mewah, gelang emas, gelang kaki emas, kalung emas, pakaian-pakaian sutra mewah yang disiapkan. Nanti ketika mau masuk ke rumah Mambang Ratu, pakai semua itu. Jadi sudah dipersiapkan. Berangkat, sampailah ke negeri itu. Mereka tahu itu kabarnya rumah Mambang Ratu, rumah Intan Ratna Biduri. Maka permisilah mereka masuk ke dalam datang, kemudian memohon diberitahukan kepada yang punya rumah. Ternyata kabarnya Mambang Ratu tidak ada, tapi Intan Ratna Biduri ada. Intanlah yang menerima. Nah, begitu diterima, ditanya apa kabar, berkisahlah sang dayang-dayang ini kepada Intan Ratna Biduri. Kaget Intan. Oh, ternyata dalam hatinya nih, aku ini istri kedua, rupanya ada istrinya sebelumnya yang tidak pernah diceritakan oleh Mambang Ratu kepada dirinya. Intan Ratna Biduri sangat marah dan tersinggung, dan dia menghina. Untuk apa mencari ayahnya? Ayahnya sudah tidak ada. Aku tidak mau menemukan antara ayahnya dengan Sinargi anaknya itu. Gitu. Hanya dengan marahnya itu, rombongan dayang-dayang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kan hanya menyampaikan salam bahwasanya Sinargi, anak Puspa Intan, anak Mambang Ratu, menangis 7 hari 7 malam. Matanya sudah bengkak, matanya sudah memerah, tidak mau mandi, tidak mau makan, rambutnya kusal-kusal, tidak karu-karuan, hancur, wajahnya pun tidak karu-karuan, jadi kotor. Tapi malah Intan Ratna Biduri bukan bersyukur, tapi malah marah. Akhirnya mereka pulang. Ketika pulang, apa yang terjadi? Sesuai dengan pesan Puspa Intan, apabila kamu diusir, apabila kamu disuruh pulang, lepaskan pakaian yang bagus-bagus itu, tinggalkan di rumahnya atau di halaman rumahnya. Kemudian sebelah gelangmu yang emas, sebelah kakimu dan kalungmu tinggalkan di sana. Akhirnya dilepas, tinggalkan, tinggalkan. Berangkat. Kaget Intan Ratna Biduri. Aduh, bukan main nih. Lihat bajunya, baju pakaian sutra yang harganya paling mahal. Gelangnya gelang emas bertabur permata. Gelang kakinya emas besar. Kalungnya pun ada mata-matanya yang berkilauan. Ditinggalkan di sana. Diselamatkanlah oleh dayang-dayang Intan Ratna Biduri barang pakaian tadi, agar tidak hilang, disimpan. Nah, sudah disampaikan, diceritakan sampai di Puspa Intan, diceritakan sebegini ceritanya. Ya sudah, kata Intan, apa boleh buat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu pun berjalan, kira-kira 1 tahun kemudian, hamillah Intan Ratna Biduri. Sudah besar, hamil besar, menjelang melahirkan. Ketika saat melahirkan, tidak bisa melahirkan. Dipanggil semua dukun-dukun pintar, semua bidan-bidan yang pintar-pintar, tidak bisa menolong Intan Ratna Biduri agar segera melahirkan. Akhirnya keputusan Intan meminta kepada Puspa Intan, namanya meminta pilunsur, meminta agar mudah beranak. Berangkat dayang-dayang ke negeri lain, ke negerinya Sinargi.
si Gunung, di rumahnya Intan, Puspa Intan. Baik ke sana, dayang-dayang pun mengadu dan melaporkan keadaan bagaimana sesepuhnya, ratunya saat ini sedang mau melahirkan tapi tidak bisa melahirkan. Sudah ada berhari-hari, bahkan sudah seminggu dia menderita dan teriak-teriak kesakitan. Sebenarnya Puspa Intan merasa miris mendengar, karena dia juga wanita. Bagaimana rasanya mau melahirkan tidak bisa melahirkan itu. Tapi apa namanya, ia ingin membalas, menolak. Lalu dia katakan kepada dayang-dayang, mohon maaf, aku tidak bisa memberi palunsur. Tidak bisa, aku memudahkan orang bisa beranak. Aku bukan ahlinya. Katakan, aku ini cuma pintar mencerai saja. Mencerai. Karena waktu Intan Ratnabiduri marah-marah itu, dia bilang, ceraikan saja suaminya, ceraikan saja Mambang Ratu, daripada dia repot, gitu kan. Itu dibalasnya, kecewa dayang-dayang. Padahal Intan Ratnabiduri itu mengharapkan kata-kata itu disampaikan, dia mengatakan miris saja, sedih saja, maka lahirlah dia. Tapi si Puspa Intan membalas dengan kata-kata yang tidak nyaman diterima oleh sang dayang-dayang. Tapi hatinya tetap, kewanitaannya tetap ingin menolong. Pulanglah. Kemudian malam hari dipanggilnya anaknya si Nargi oleh Puspa Intan. Nargi, tolong mamamu di negeri jauh itu, istri bapamu hendak melahirkan. Nama mamamu itu Intan Ratnabiduri, mau melahirkan. Sudah berhari-hari kesakitan, sudah ada seminggu lebih menderita kesakitan dan dapat melahirkan. Kasihan dia, mau tolong bah, kasihan dia, kamu tolong ya. Gitu. Itu permintaan ibunya kepada si Nargi. Apa kata Nargi? Malas aku ndak. Mengapa juga datang ke sana sakit-sakit? Jadi kira-kira artinya, malas aku bu, ngapain juga ke sana, bersulit-sulit diri. Gitu. Ya sudahlah, ibunya pun tidak marah, tidak apa, tapi dia kan memohon, meminta, mudah-mudahan anaknya bisa menolong untuk memberikan pilunsur agar ibunya segera melahirkan. Sudahlah. Gitu. Akhirnya larut malam, kira-kira jam 12 malam atau jam 1 malam, bangun si Nargi. Di tengah malam buta itu, mandi dia di tengah malam buta. Kemudian berpakaian dia baik-baik, berpakaian yang terindah. Kemudian dia bawa dupa, dia bawa sejenis pengharumnya kalau dibakar. Kemudian secara diam-diam, dia pun berangkat di tengah malam buta itu. Nah itulah namanya si gunung. Karena si Nargi punya kesaktian yang luar biasa. Harus berangkat pakai kapal, perjalanan berhari-hari, baru sampai ke negeri lain, ke negerinya Intan Ratnabiduri. Tapi yang dilakukan oleh Biduri, dilakukan oleh Nargi tidak. Hanya sekejap sudah sampai ke sana. Begitu sampai ke rumah Intan Biduri, mulailah kelakuan Nargi bertindak di sana. Orang-orang semua macam disihirnya begitu, semuanya tertidur. Ada yang berdiri tidur pulas, ada yang duduk tidur pulas, ada yang menyender tidur pulas, ada yang baring tidur pulas, ada yang memang sudah tertidur pulas. Lalu diangkat-angkat oleh si Nargi. Satu dipindahkan ke sana, satu pindahkan ke sini, satu pindahkan, tertukar-tukar. Jadi istri orang ini terpindah ke sana menjadi istri orang sana, jadi gitu. Jadi pindah-pindah. Waktu si Nargi itu melakukan hal itu dilihat oleh ibunya Intan Ratnabiduri, ibu tirinya gitu. Kelakuannya itu. Dia yakin ini si Nargi datang ingin menolong aku ini, anakku yang di negeri lain. Ini dia ini.
yakinnya hati si Intan Ratna Biduri bahwa itu anaknya Sinargi, anak tirinya. Tapi dia tidak bisa berucap, dia pun kaku. Gitu. Nah, selama dia memperhatikan kelakuan anaknya Sinargi itu, rasa sakitnya hilang. Dia hanya tersenyum, tersenyum, tersenyum melihat kelakuan anaknya. Anakku ini makanya lakunya, dalam hatinya begitu. Anakku ini kok macam-macam kelakuannya, kok dipindah-pindahnya orang itu, diangkatnya dengan ringan. Padahal anak-anak usia 8 tahun, 9 tahun bisa mengangkat pindah dengan ringannya karena kesaktian Sinargi. Sudah selesai, masih seperti itu, ada yang berdiri, ada yang berduduk, ada yang jongkok, ada yang baring tidurnya gitu. Tidak bisa melihat apa-apa kejadian, mendekatlah dia ke ibunya tanpa bicara. Lalu didekatinya, dipegangnya kepala ibunya, begitu disapu-sapunya, kemudian dia dekatkan telinganya ke perut ibunya. Dia bilang, "Dik, Ding, cepat kau keluar, Bah. Kasihan mama kesakitan. Keluar, Bah." Jadi kira-kira, Dek, cepat keluar ya. Kasihan mama kesakitan. Keluarlah, segeralah." Gitu. Ternyata begitu dia ngomong seperti itu, adiknya yang dalam perut tidak menyahut memang, tapi mengerti. Dia tersenyum di dalam perut. Langsung prol keluar. Setelah keluar, dikerjakan oleh si Nargi, dibersihkan, dipotong pusatnya, dipotong apanya, diikat dan sebagainya. Kemudian dibersihkan, dimandikan. Kemudian disapihnya dengan kain yang tebal agar tidak kedinginan. Kemudian ditaruhnya di dalam talam kuning. Bayi itu bersama sudah lengkap dengan bungkusnya, lalu diletakkan di samping ibunya. Diangkatnya, lalu diletakkan di atas dada ibunya. Ibunya memusut-musut anaknya, sudah lahir. Senangnya bukan main. Kemudian diangkat kembalikannya ke samping ibunya di atas talam. Ya, dia melahirkan tanpa darah, tanpa apa, lahir dengan kemudahan. Dami palunsur, ya. Artinya seperti dipalunsur, seperti diberi obat untuk melungsur, untuk mudah keluar bayi itu. Nah, Nargi pun setelah selesai, kemudian tersenyum dengan ibunya tanpa kata-kata. Dia tidak bilang aku si Nargi juga. Tapi ibunya yakin, ini kelakuan si Nargi ini, anakku, anak tiriku dari Puspa Intan. Pulang dia. Pulang pun bukan pakai waktu jam 2 jam, tidak, sekejap, sudah berada di rumahnya. Sampai di rumah dia buka pakaiannya. Masih malam, masih sekitar jam 2, jam 3 subuh, dia sudah sampai di rumahnya kembali. Dan dia buka pakaiannya, dia pun tidur kembali. Nah, oh iya, sebelum dia pulang, dupa-dupa sempat dinyalakannya, diperapen gitu, dipersapan, dihamburkannya supaya harum. Nah, begitu dia sudah pergi hilang, harum pun tercium oleh Intan Ratna Biduri, tercium juga oleh orang-orang yang di sekitar itu, dan kaget. Terbangun, yang berdiri terbangun, yang duduk terbangun, yang baring terbangun, tapi terbangun seperti melengah-lengah kebingungan. Kemudian melihat bahwasanya Intan Ratna Biduri sudah melahirkan dan bayinya sudah berada di sampingnya. Mereka bingung tapi tidak bisa berkata-kata. Siapa yang menolong Intan? Bagaimana dia berada bayi itu bersedia ada di sampingnya, di atas talam, dan sudah berbungkus dengan baik. Pasti ada orang datang untuk menolongnya. Tapi mereka tidak berani berkata-kata. Karena Intan Ratna Biduri kan ratu, istri raja. Gitu. Akhirnya tiba-tiba baru Intan Ratna Biduri bisa berbicara. Bicaranya pun nyeletuk. Dan kita ini bakaya, Bah. Ndak mau gaman anakku Sinargian tai, ndak mau cakal, ndak mau tangkap maksudnya. Kalian ini terlalu betul.
Kenapa ndak kamu tangkap Sinargi anakku tadi? Nah, mendengar kata-kata itu semakin bingung nih orang-orang. Karena dia tidak ada yang sadar. Hah? Sinargi? Anak tirinya datang. Apabila? Kapan? Gitu. Tapi sudahlah, tidak terceritakan. Yang paling bingung lagi kedudukan mereka ini. Baringnya kok berubah, tempat berbaring yang berdiri berubah. Tapi sudah tidak bisa dibayangkan. Ini pasti ada makhluk yang luar biasa yang memidah-midah mereka, yang memperlakukan seperti ini. Inilah kelakuannya gitu. Tapi Intan Ratnabiduri yakin bahwa itu Sinargi. Nah, setelah sehari tersebarlah kabar di negeri Intan Biduri, ada seorang anak bisa menolong kelahiran yang begitu gentingnya karena sudah seminggu lebih merasa kesakitan. Kemudian seminggu 2 minggu kemudian kabar itu baru sampai ke negeri Puspa Intan. Cerita punya cerita, kabar punya kabar. Karena Puspa Intan punya toko besar, punya gudang besar, maka kabar lebih cepat sampai ke dirinya. Mendengar kabar itu, rupanya anakku ke sana kah? Menolong mamanya kah? Menolong indahnya. Jadi ternyata anakku ke sana kah? Menolong ibunya melahirkan. Ternyata kabarnya sudah seminggu yang lalu sudah melahirkan. Berarti malam yang dia kasih tahu putrinya itu, dia sudah berangkat pada malam itu, tidak diketahui oleh ibunya. Mendengar kabar itu, Puspa Intan bergembira sekali. Ternyata anakku menuruti apa yang aku katakan. Walaupun dia tidak bilang, tidak memberitahu aku. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setahun kemudian, setelah Intan Ratnabiduri sudah segar bugar, sehat walafiat, anaknya pun sudah mulai bisa jalan. Ia pun memberangkatkan utusan ke negeri Puspa Intan, meminta maaf. Puspa Intan masih tidak percaya. Akhirnya Intan Ratnabiduri sendiri yang datang bersama rombongan meminta maaf dan mengakui sebagai saudara. Kemudian kita bersama-sama, Mambang Ratu suami kita, dan akhirnya Mambang Ratu pun punya istri 2. Istri pertamanya Puspa Intan, ibunya Sinargi. Kemudian istri yang kedua Intan Ratnabiduri yang berada di negeri lain. Mambang Ratu mulailah dikenal, ternyata benar dia seorang raja di negeri lain. Nah, akhirnya 2 wilayah itu dengan negeri Mambang Ratu menjadi 1 wilayah kerajaan yang sangat luas dan besar, dipimpin langsung oleh Mambang Ratu. Sedangkan pedagang-pedagang besar yang berada di negeri Puspa Intan, ya Puspa Intan lah pedagang besarnya. Di negeri lain, di Intan Ratnabiduri, juga Intan Ratnabiduri yang menjadi pedagang terbesar di sana. Karena istri raja. Jadi akhirnya mereka sepakat bersaudara, berkumpul, sekali-sekali mereka berkumpul di rumah Puspa Intan, sekali-sekali pun mereka berkumpul di rumah Intan Ratnabiduri. Seperti itulah kejadiannya kisah dewa-dewa di Kayangan, bahwasanya mereka juga pernah bercerai-berai, tetapi akhirnya disatukan oleh karena kekuasaan, keanehan, dan keunikan Sinargi yang sakti itu, alias si gunung. Terima kasih, inilah cerita yang berjudul Mambang Ratu dari Kayangan. Salam, terima kasih.